Halo. Anjay. Maaf. Jili. Apa? Sorry ya kalau emang nggak cocok ya. Saya emang anaknya seide. Kucing siapa lu? Kucing aku. Enggak. Nih, sombong banget lihat mukanya. Emang boleh bawa hewan peliharaan? Loh. Lu kata bunda kapan ke rumah? Ayo titip salam ya buat bundanya ya. Halo. Kata kucingnya apa sih gak jelas? Kamu saya usir ya kalau kamu seperti itu. Kita nyanyi lagu aja deh. Sebenarnya tuh aku ada kelas nanti 5 menit lagi, cuma ya udah. Ngapain sih? Tuh dia tuh kayak napasnya kayak gitu loh. Kenapa sih ya dia? Nyari apa? Apa ya? Nyari cicak bener banget. Malu banget. Astaga. Ini sebenarnya baru banget dipotong, jadi kayak kita akan melihatnya pas nanti aja show ya. Jangan digerai, sumpah ini kayak naik banget rambutnya. Nggak boleh. Sebenarnya aku ingin dekatmu, namun ku sadari ku tak bisa. Tak boleh ku disini. Hello from Malaysia. Hi from Indonesia. Cinta. Nah potongannya apa? Nggak tahu. Karena saya liatin foto. Masa lalu indah saat denganmu sayang untuk diakhiri. Transformer dong. Enggak deh. Lihat dikit kuning banget ya ini ring. Aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Andai akan cinta ini bila ku jadi denganmu. Buset dah. Meng. Tuh Meng, lihat Meng. Ya bingung. Yang pertemukan kita. Ada Neptunus gak? Mengapa bukan kamu? Kalau apa namanya? Siapa ya? Medusa deh. Andai kau bisa mengerti betapa beratnya aku. Buset dah. Disco White.
Terima kasih Kak Brilian. Oh my god. Oke. Dalam mau kuis. Oke, selamat kuis kawan. Oh iya yang di kemana? Sini aja. Jangan di sini berisik. Ini apa namanya? Foto kemarin tuh bukan punya aku loh. Jangan ngadi-ngadi kalian semua. Akhirnya dipisah. Kalau kapan ke rumah? Kamu aja yang ke rumah. Iya. Jangan nyanyi lagu. Lagi tidak sholat kawan. Kalau dibuka ininya pasti kalian kaget banget karena ngembang banget, kayak cowok sumpah nanti jadi. Enggak sih, nggak kayak cowok sih, cuma kayak kadang otak aku kan ngembang gitu ya. Saya tidak berpikir kalau misalnya bakal sengembang itu, jadi kayak mungkin pas udah teater bakal udah agak panjang dikit kali ya, jadi nggak terlalu yang brung gitu. Kalau sekarang tuh ini bener-bener fresh, baru keluar dari oven gitu kan. Kalau ya keluar ya baru dipotong kan, fresh gitu. Kalau Crash Bandicoot kan game kan. Kalau Fresh Milk kan boba. Kalau apa ya? Kalau ini guys, kelas. Kalau apa lagi ya? Kalau apa ya? Hai Kak Putri MP, kakak. Kalau dulu kalau ngomong nama aku auto salto. Oke, ditunggu videonya salto. Oke. Oh iya. Kalau disebut gak nih? Andai aku bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Andai aku cinta ini bila ku tak jadi denganmu. Ada 3 topiknya: budaya personal, kemudian etiket sosialisasi, dan bagaimana kita beretiket sosialisasi. Tanggapan anak jujur li, sorry Ricky gak ngomong gitu kan. Foto rambutnya. Tanggapan anak JMT kalau gimana? Langsung istighfar semua ya. Oke, sekarang kalau kita lihat apa sih namanya budaya personal, kan kalian udah baca ya, udah kerjain tugas. Coba Dafa Mubarik Ahmad. Dafa. Saya pasti dipanggil sih ini. Di tengah-tengah pasti dipanggil. Dafa udah hadir? Belum kelihatan? Enggak kapok apa? Sambil asar. Tidak, kawan. Kalau Marcel Ahmed Marcelo Trihandono. Iya Bu. Dafa. Marcel. Hah, Dafa. Kalau yang kamu baca-baca kan. Baca-baca apa kawan? Baca Bu. Kan Baru saya lihat Bu. Terus kamu kerjaan tugasnya gimana sekarang? Kerjain tugas apa? Tugas yang ini ya Bu, kultur shock ya Bu. Yang minggu lalu kan. Tugas apaan kawan? Nah,
personal. Oh, culture shock guys. Personal ini kayak yang saya tahu mungkin di dalam suatu lingkungan tuh di suatu Oh, kaget banget. ibu Oh, kita tuh di waktu kemarin tuh di ini dikasih tugas tentang culture shock gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau aku ya Itu namanya ada deh pokoknya. awareness, kesadaran akan adanya budaya baru. Tapi itu bukan budaya personal. Ya, coba nanti Marcel baca lagi. Ya, coba siapa yang bisa bantu? Enggak bisa. Alia Safa. Alia, apa itu budaya personal? Apa yang Alia? Ya, budaya personal itu budaya yang Pura-pura like. ya, Biasanya disuruh on cam tahu ini. Coba pelan-pelan. itu Padahal budaya udah sehat. dari Alhamdulillah kayaknya udah sehat. pribadi kita gitu mungkin. Ya, pribadinya kamu Alia, pribadinya masing-masing orang, ya kan? Iya, jadi ceritanya itu budaya yang melekat di setiap individu. Ya, dia udah cerita belum sih? Ya Alia ya. Belum ya? Jadi itu namanya budaya personal. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya sakitnya barengan. Asal katanya itu budaya. Sama. Nah, Sakitnya sama. budaya itu Sama berdasarkan sama Adel. bahasa sanskerta. Aku sama Adel tuh sama Budaya. sakit. Sebenarnya aku juga kan aku ada sakit juga Artinya waktu itu. sesuatu yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Karena makan sesuatu gitu loh. Waktu itu kita barengan makan, tapi yang kena sakit cuma aku sama Adel. Banyak hal. Kalau saya kasih Jadi, gambar di ya, sini, ada tulisan yang sakit aku Indonesia, sama Adel doang. ada bendera aneka macam. Di dunia ini budaya itu Lu jurusan apa? dipengaruhi oleh banyak hal. Ilkom. Manners of interacting, itu bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, bagaimana value dari setiap daerah dan setiap budaya, bagaimana pemikiran-pemikirannya berkembang, bagaimana hubungannya antar budayanya atau orang-orang di budaya tersebut. Kemudian Kalau cuma perannya kan ini kan sebenarnya belakangnya ada yang panjang lagi kan. Kalau cuma segini, multifaset, oh no. multidimensi yang membentuk suatu budaya, baik budaya personal maupun budaya dari Ini tebel banget deh poninya kawan. Lalu apa yang dimaksud dengan budaya? Kemudian ke personal itu kayak apa? Budaya itu secara umum menjelaskan apa-apa yang ada di masyarakat. Kalau budaya pribadi itu fokusnya cuma ke Sokyung. Jadi kalau tadi ke Alia, budaya personal Alia, ya budaya personal. Siapa itu budaya Sokyung? personalnya Alia. Coba ya, misalnya saya bergerak ke Fani Pahrani. Fani, Ya Bu, saya Bu. kamu orang apa sih? Bapaknya orang apa? Ibunya orang apa? Betawi. Dua-duanya. Ya, Dua-duanya orang Betawi. Ada Fani yang 100% Betawi. Sehari-hari bahasanya bahasa di rumah bahasa Betawi atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lah kawan. bahasa Betawi juga. Oh, gitu. Ini kesebut dong nama-namanya. Budayanya Apa lah ya, Betawi maaf nggak? ya kawan. Jadi apa gitu, ikut nari, ikut apa gitu, masih nggak? Enggak Bu, enggak. Pemain penthouse. Sayang banget Fani, padahal kamu 100% Betawi, 100% Jakarta tuh Fani loh. Ya aku bayangin rambut dulu. Saya orangnya Bayangin apa? Ayo, bayangin apa? Ayo kawan. gitu ya. Ayo. Saya lahir Jakarta, tapi saya nggak bisa klaim saya penuh Jakarta karena orang tua Nih saya kalau dari dilepas tuh luar gini. Jakarta. Enggak ah, Fani saya tidak siap untuk melepasnya kawan. berarti budaya personal Fani itu yang nempel budaya Betawi, benar nggak Bu Fani? No, kayak Fani sangat relate, sangat berhubungan dengan yang budaya Betawi. Tapi Fani pernah nggak ketemu orang yang berbeda budaya? pernah lah. Bu. Sering kali ya. Iya, sering. Kita kan orangnya macam-macam. Oke, thank you Fani. Jadi saya ingin menjelaskan yang namanya Fani, budaya personalnya Fani, budaya orang Betawi. 2 minggu lagi hari apa ya lu? Karena segala sesuatunya melekat Hari- dari dia lahir. Hari Senin, Selasa, Lalu Rabu, kalau Kamis, ditanya apa Jumat, ya, Sabtu, gitu Minggu. ya, apa ya yang dimaksudkan dengan identitas personal? Sepi banget Jadi nih semua rumahnya. ciri budaya personal, apa itu budaya personal dipengaruhi oleh budaya Aku gak setuju. pada kurun waktu tertentu. Lu lepas rambut, Itu aku Mbak setuju. Fani dalam hal ini, gitu ya. Pertanyaan berikutnya apa? Enggak, Mas? enggak. Aku tidak akan menggerai Namanya rambutku. budaya itu. Ngembang banget. Fauzi, Nih. Susah tahu muncurnya kawan. budayanya kamu yang melekat di diri kamu itu sifatnya bisa berubah atau
enggak deh. melekatnya lebih ke Nggak mau. Ah. Mungkin sering berjalannya waktu bisa berubah, Bu. Sering berjalannya waktu bisa berubah. Iya. Betul sekali. Thank you, Mozi. Benar banget. kok setiap manusia keluar, itu kawan? berbeda dari yang lain. Loh, Setiap orang itu unik. You are unique. Loh. Nggak ada yang warnanya sama. Ada yang biru, birunya juga macam-macam. Misalnya kalau di konteks manusianya dikasih warna ya. Biru tuh bisa turunannya itu macam-macam. Gitu, kaget banget hilang. Terus kepribadiannya itu dipengaruhi di mana dia tinggal, dengan siapa dia berinteraksi. Ada namanya peran kognisi. Kognisi itu sesuatu yang dicerna oleh akal kita. Jadi kita lihat, kita dengarkan, kita pikirkan, masuk gitu ke dalam pemikiran kita. Itu namanya kognisi. Dan itu juga Panas banget. kemampuan kita untuk adaptasi. Makanya saya kemarin Tanya dulu. kalian pernah nggak ngalamin yang kayak Tanya aja. kemudian caranya bagaimana? Tanya aja. Karena setiap orang pasti ngalamin itu. Bentuknya beda-beda. Ada culture shock yang sederhana, ada culture shock yang tingkat tinggi. Tapi bagaimana kita berdamai dan menyelesaikan itu tantangan tersendiri. Ya, karena itu penting bagi kita untuk bisa On cam. punya kemampuan yang lentur untuk Sans lu berpotensi. Sans. jadi orang tuh jangan takut aku Sans kawan. Saya mah pinter. belajar Saya mah mencerna cantik. yang baik yang memang kita bisa lakukan, yang kita Kayaknya abis ini di bareng Kak Putri deh. kita ambil, yang tidak ya tidak harus kita jadikan Nanti deh upload. Familiar. Yes. ya. Nah, apa yang membentuk Pengen terbentuknya cemilan, budaya ih. personal? Sosialisasi, Apa ya? faktor kognisi, pembelajaran. Kita belajar, kita dididik, ya. Warisan budaya, ada kontak budaya, ada kepekaan budaya. Intinya ada Pengen. asimilasi ya, percampuran Pengen budaya. makan. Ada yang namanya siapa ketemu siapa. Apa ya? Tapi rupanya yang namanya budaya pribadi punya ciri khas, yaitu Nggak ada bersifat orang yang bisa eksklusif. dipanggil nih. Apa tuh artinya kira-kira menurut kalian? Apa ya artinya yang dimaksud Nggak usah deh. ciri hidup Nggak usah deh di tag-tag. eksklusif banget? Arga Mira, Dulu ganti. menurut kamu apa maksudnya Dulu budaya ganti pribadi? frame Kok sifatnya kacamata kah? eksklusif, Arga? Iya kah? Iya. Terus itu kayak Karena hairstyle lu bikin aku gesrek. Oh orang lain masa. sama kita beda. Sumpah, aku kan ngasih tau temen aku kan apa namanya. Agak beda gitu. Terus Agak beda. pada Apa bilang yang gini. melekat di kita Loh. belum tentu ada di dia. Ke cowok. Ya, kesannya seolah-olah itu Ini cuma kayak, punyanya kita, gitu ya. Terima kasih Kak Krip. Kurang lebih Lil saya nangkep Krip. apa yang Oke. disampaikan Arga. Thank Terima you, Arga. kasih. Jadi memang Kayak identitas ini kita kata itu temen aku ketika kayak unik, ke tapi cowok, kayak mau mungkin tidak mau, kita kayak itu aku adalah lagi kita. ibaratnya aku Arga lagi mungkin share house mirip gitu loh. sama misalnya siapa? Jonathan mungkin. Sama Joker Iya. mungkin mirip dikit. Sumpah kayak lagi Tapi pakai wig. enggak, pasti enggak plak-plak. Padahal aku benci banget tuh aku pakai Ya wig. kan? Dalam Lihatnya banyak hal pasti kayak abang banyak Gojek. itu udah pasti. Ini saya kasih contoh di sebelah kiri. Nggak ganteng kawan. My sister speaks a lot Kayak of cowok tapi nggak Spanish. ganteng. My dad speaks Russian. I'm trying to learn French. Jadi saya belajar bahasa Iya kan? Prancis. Tuh, Bapak saya kelihatannya bisa aja kayak di, Rusia. kayak di share house gitu loh. Saudara saya, sister saya belajar bahasa Spanyol. Kebayang nggak satu keluarga itu sangat kuat dengan paparan. Nih aku buka tapi aku ambil topi dulu ya. Bahasa, Boleh nggak? biasanya jadi tahu banyak hal gitu. Misalnya kalau saya bilang konnichiwa gitu, kalian tahu. Konnichiwa. Terus begitu orang yang seru Jepang langsung relate. Konnichiwa. Orang Jepang gitu ya. Atau kalau Konnichiwa. sekarang K-pop, anak-anak sekarang tuh K-pop. Yameku dashi. Mantu saya dua pinter gila-gila K-pop. Itu bener-bener. Nanti dibalasnya Kalau gitu. tuh anaknya di mana dia udah Yameku gitu, kayaknya dashi. kayak ini banget. gitu. Yameku Dia dashi. belajar bahasa musiknya. Menjamet. Malah salah satu anak teman saya saking senengnya K-pop dia masuk sastra Korea Selatan, khusus sastra Korea, hanya untuk memenuhi passionnya dia. Nah, orang yang punya stok bahasa banyak, stok bahasa banyak, Jadi dulu deh. biasanya itu juga Ambil dulu kawan. bisa berkomunikasi dengan lebih intensif dengan orang lain. Ada Orang yang bahasa Inggrisnya bagus otomatis banyak nonton. Nonton itu nambah kosakata loh. Dengerin musik itu nambah kosakata. Gitu ya, kosakatanya kita. Jadi kata-kata yang susah kita bisa belajar dari film, dari
musik. Teman saya lama tinggal di luar negeri sampai bahasa Indonesianya susah. Begitu dia balik ngomongnya tuh benar-benar kayak Cinta Laura itu gitu. Bastri gitu, nyebut nama saya itu kayak apakah gitu. Jadi pakai bahasanya tuh tata Indonesia yang baik dan benar gitu. Apakah Mbak Astrid tahu? Dia tahu gitu ya. Gimana letaknya? Ngomongin sampai kayak gitu. Bener-bener kitchen all over ya. Tapi terus caranya akhirnya saya jawab. Tapi saya tetap jawab bahasa Indonesia karena dia memang kepengen supaya gimana caranya bahasa Indonesianya lancar. Akhirnya kita tetap bahasa Indonesia. Terus dia belajarnya apa? Pakai musik. Dia cari lagu-lagu yang dia suka, lagu-lagu bahasa Indonesia. Terus dia belajar. Lama-lama dia udah gak cinta orang. Sekarang udah, gue mau kesini ya gitu. Udah biasa gitu. Ya, jadi itu mempercepat. Jadi kalau saya sarankan kalian belajar banyak bahasa. Usahakan bahasa Inggris dulu deh, harus fluent. Karena nanti semua orang bicaranya pakai bahasa Inggris. Kalau warga dunia ya, biasanya di mana-mana begitu. Balik lagi, jadi kita budayanya eksklusif ya, karena kita berbeda satu dengan yang lain. Iya, ditinggalin. Standar ini tidak boleh Iya. sama dengan semua orang. Iya. Lihat, Ada ruang di mana akan ada yang namanya berbeda. gak mau. Ini contoh budaya. Yang namanya satu budaya itu banyak pengaruhnya. Ada dari religinya, ada tradisionalnya, ada yang namanya community, ada sekolahnya di mana. Saya berharap kalian nih, kalian ini bisa yang namanya I don't think I'm bakso. yang lagi foto sebelah kanan, di mana dia dikerumuni, dia orang dari barat tapi dikerumuni orang-orang seperti daerah timur tengah gitu ya. Nah itu Wah. seperti itu. Pergilah kemana saja sejauh kaki kamu bisa melangkah, sejauh kesempatan Gila. kalian semua warga dunia. Gak mau, malu banget kawan. Saya selalu mendorong anak-anak saya untuk sekolah keluar. Ada. Kalaupun membukakan kalian pada pengalaman baru yang akan disimpan seumur hidup gitu ya. Sebagai contoh dulu Can't you look? kita tuh merasa bermasalah, kenapa kok susah banget sih diatur. Gak mau. Kemudian ada sedikit kayak primordial dan etnosentris yang terlalu tinggi. Kenapa saya terpikir saya usulkan waktu itu ke direksi Kenapa? kita bikin outing ke Singapura. Setelah saya hitung-hitung, kami hitung biaya kirim ke Singapura sama ke Bali more or less kurang lebih sama. Pesawat kan lebih murah ya. Kita nggak harus pakai Garuda ke Singapura, kita bisa pakai pesawat. No way, no way. Itu menjadi masuk akal. No, jangan mirip-miripin aku dengan orang lain kawan. Saya tidak suka dimirip-miripin. Kamu ini ya? Beberapa pesawat untuk Kamu gak boleh makan ini kawan. amit-amit kalau satu pesawat anjlok nggak semuanya satu kantor hilang, amit-amit. Tapi alhamdulillah pokoknya selamat. Sampai di sana teman-teman itu belajar. Teman belajar yang namanya nggak puasa. Jadi kejauhan. Tidak belajar yang namanya antri. Belajar banyak dari trip kita yang cuma 3 hari 2 malam di Singapura. Terus kita bikin event kita Mirip tuh. semuanya dalam bentuk game. Sumpah ini kalau ditonton showroomnya. Itu terpapar masuk Pasti aku langsung di bawah sadar chat. teman-teman. Sampai suatu hari bulan berikutnya kita bikin event yang namanya ngantri makan. Kayak lulus share house. Barisnya panjang. Everybody is making a queue. Queuing dengan baik dan benar. Kamu ini. Padahal dulu kalau ada acara begitu makan, semua merebutin meja makan. Sampai kadang-kadang kita malu kalau lagi ada tamu kan, misalnya kok kayak nggak dianterin, nggak diajarin gitu kan. Tapi ternyata ada perubahan sikap, ada perubahan cara pandang, dan itu sangat positif. Jadi betul. hal-hal seperti itu penting buat kalian. Kenali hal baru, jelajahi, eksplor, dan ambil yang baik. Ada pelangi. Kalian harus kayak spons, ambilnya yang baik-baik, yang nggak baik konsumsi. Terus gimana Bu caranya kita mengenali perbedaan budaya? Coba
Duh. fikra Koko. Ikhlasul ahlil fikra. Koko. Kamu masuk. Ada Bu. Koko bawain dong caranya kita mengenali perbedaan budaya dari Gak mau, malu banget gak jadi. Nilai-nilai sosial. Baca ini Bu. Baca bacain semua ya. Gak boleh kamu, gak boleh makan keju. dan status, proses pembuatan keputusan, sikap terhadap waktu, penggunaan ruang, konteks budaya, bahasa tubuh, sopan santun, dan tingkah laku etis. Thank you Koko. Ini kita bisa lihat contohnya gini. Saya mau ambil contoh sikap terhadap waktu. Jujur gak tahu ini potong apaan, cuma nunjukin ini doang. Kalau Foto. dia bilang meeting jam 1, 10 menit Tapi ini kok nunggu di depan ruang meeting, berdiri menunggu. Kalaupun tapi ini kepanjangan. berdiri menunggu. Dia nggak mau telat. Taruh gue dulu baru boleh. Oke, begitu 1/5 biasanya kita persilakan dia masuk, diambil kursi dan nunggu saja nunggu sambil Iya Sampai dicapang. jam 1 tepat kita buka pintu, itu yang lebih hargai. Dan kita menyambut konnichiwa, ya kan? Langsung terus kita saling memperkenalkan diri, biasa tukar kartu nama, terus jelasin ini rombongannya siapa, sana rombongan siapa, Iya. terus meeting. Wah. Di Jepang ini pizza itu saya lihat Gak boleh makan keju, nanti kamu ini. tokonya memang Kamu mati. 10 menit sebelumnya mereka sudah antri pegawai. Dikit aja. Berdiri di titiknya masing-masing. Begitu Sakit. sebagai pengunjung kita masuk dan mereka menyebut gozaimasu. Tidak pernah 1 detik gitu ya. Dan itu adalah Dicaplok. contoh bagaimana Jepang membentuk masyarakatnya menjadi masyarakat yang disiplin dan Oh iya, Brand. Astagfirullahaladzim. Indonesia. Siapa di sini yang masih suka telat-telat? Misalnya kita semua kadang-kadang masih suka telat ya. Nah, kita pelan-pelan harus mengubah. Siapa itu? Oke? Gitu kan? Orang Ma, cenderung lagi showroom. relax. Eropa Ma, macam-macam. Orang Italia tolong. sangat mudah, ya. Atau Belanda, siapa yang keturunan Belanda? I've been raised dalam saya dididik Udah. dalam lingkungan Udah, seperti apa? sehingga saya terbiasa dengan pelukan dan cium. Kalau cium pipi 3 kali orang Belanda, muah, 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 ya. Saya ketemu oma saya yang orang Belanda 3 kali, muah, muah, muah. Kalau Waiku. Ma beli apa, Ma? tapi ada yang cuma ketemu hidung, orang Maori misalnya, ya. Itu budaya itu bisa dilihat dari cara. Atau memang tidak bersentuhan sama sekali. Laki perempuan murim, ya. Itu bisa saja. Itu konteks budaya dan bahasa tubuh bisa. Jadi banyak cara kita mengenali bedanya budaya. Terus gimana Jaja. cara kita? Etiket itu tuh apa sih etiket? Talita, Mutia Talita Ramadhani. Apa itu etiket kalian? Etiket adalah Sorry. keturunan dari etika. Halo Bu. Yes. Iya. Beneran? Bu, maaf ya sinyal saya tadi ngabet-ngabet. Ya nggak apa-apa. Etiket itu apa? Gitu. Etiket itu etika ya Bu ya. Jadi bagaimana caranya kita kayak berkomunikasi, beretika. Malu. Oke. Iya, saya dengar. Jadi tentang mengatur bagaimana Cara No, kita beretika no, kepada banyak orang, entah hidup budayanya yang berbeda atau bahasanya berbeda Bu. baik. Jadi intinya mengatur Bukannya minuman apa ya? pergaulan ya, kayaknya ya. Iya. Pergaulan. Oke, thank you. Kita alihkan. Etiket itu tentang bagaimana how to. Saya bolak-balik bilang etika itu how to. Yaitu bagaimana tata cara pergaulan kita. Apa Nungguin dulu bedanya dipanggil. etika dan etika? Masih ingat nggak? Tahu dulu potong rambut. Awal banget saya sempat nanya ini. Gitu kan? Tiba-tiba Kak Putri Resmita loncat di sini. Widianingsih. Dua. Resmita. Lu potong rambut. Apa itu bedanya etika sama etika? Resmita. Resmita hadir. Resmita Widya. Oh, iya Bu hadir. Oke, apa bedanya etika sama etiket? Nah, Maaf, Bu. Kalau menurut saya itu
Oh ya, kalau etiket itu Kayak aturan sopan santun gitu. iya, Ya, oke, thank you Resmita. kalau etiket Jadi itu gini, etika adalah panduan, kayak aturannya, Abis, guys. normanya. kayak apa ya? Kalau salah, Kayak tata cara makan. tidak di situ. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Jadi the do's and Eh, the don'ts. Etiket adalah cara. apa ya waktu itu diajarin? kita melaksanakan Lupa deh etika. perbedaannya. Kalau tadi disebut sama Talita ya gitu. Bagaimana Hmm. menjalankan etikanya. Jadi how to-nya, caranya kita bergaul seperti apa. Itu etika. Soalnya ada yang mutlak sama nggak Kita mutlak. harus bedain. Etika tuh atasannya, gambaran besar. Etiket adalah cara. Ya, etiket cara. Makanya ada cara makan, ingat ya? Caranya ini gitu ya. Ada cara telepon, ada cara bergaul yang baik di bisnis dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, etiket Lu tolong aku kuat, biasanya maaf ya. dari budaya lokal. Sorry, saya udah bikin semua orang ngakak. Jadi kalau orang-orang yang berbeda budaya seringkali ada Udah, saya malu. mungkin berbeda-beda caranya Udah deh, nggak apa deh. menginformasikannya dari awal seperti apa. Udah terlanjur. Nih, Gimana lagi? etiket sosial. Nanti kita pelajarin di minggu-minggu Hey, you. tadi telepon, cara duduk, cara makan gitu ya. Dan biasanya ini terkait sama Masyong. citra diri seseorang. Orang yang beretiket biasanya punya nilai lebih. Orang yang kurang beretiket biasanya langsung gitu ya. Orang langsung ilfil gitu ya. Ngelihat orang makan kecap-kecap aja langsung ya ampun, langsung aduh nggak pengen makan. Mau dikata. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya gimana terus Bu caranya kita bisa diterima dan dihargai orang? Katanya jawabannya kenali etikanya, jalankan etiketnya. Aneh banget. Do's and the don'ts-nya sebagai bagian dari etika dan jalankan caranya beretiket. Etiket dibagi dua, sopan santun sama mengacu ada prinsip-prinsip. Sopan santun tuh emang beda-beda. Tadi saya bilang ada yang boleh cium pipi, ada yang ciumnya 3 kali, Mundur lu. ada yang nggak pakai Rambutnya cium, kayak pakai Son Byul yang di namaste, Squid Game. ada yang Son cium Byul tuh pipi, siapa? ada Son yang Byul. daerah Apalah beda-beda, itu Son hargai Byul. dan hormati. Karena ada 3 prinsip etiket terkait dengan pertimbangan, rasa Potong rambut? dan kejujuran. Enggak. Potong Apa kumis. maksudnya? Etiket kok punya prinsip pertimbangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Loh, Anissa Anggraini. aku dicabut aja. Bentar ya guys. Saya Bu. Iya, kamu. Ada yang susah nggak buat Fikir? Menurut Fikir, untuk dilakukan oleh Fikir? Oh my god, man. 5 Bu. 5. Kenapa? Karena susah Ini banget. kicau banget ya sih. Kamu gampang marah atau gimana, Fikir? Enggak juga sih Bu. Gampang. Jadi kenapa kok menurut kamu itu susah? Kalau segini makin. Gampang gak nyaman. Kok kayak 6 ya? Oh, Kayak yang di tau gak sih kalian yang ada iya, di iya, itu? iya. Jadi, Di mana? Di begitu nggak nyaman, kamu jadi susah. kenapa sih dari tadi dipelangi, guys? Jadi beda aja Bu. Lebih diam gitu. Lebih diam. Oh, oke. Berarti harus belajar mengatur ya, mengendalikan diri ya kalau kayak gitu ya, sama belajar cari titik nyaman Figel kalau kayak gitu. Iya Bu. PD-nya Figel mesti Oh, ya, Figel. iya itu gift tahu Bisa. kenapa tiba-tiba Kalau lagi. kita PD, walaupun kita Lihat, sempat goyang lihat. kaget gitu, tapi kita cepat mengendalikan. Superman. Nah, memang belajar untuk PD pakai proses. Nggak semua orang serta merta cepat-cepat jadi PD pakai proses. Tapi yang penting gimana sih Bu? Sekarang saya mau tanya, gimana sih kalian bisa merasa percaya? Aku disuruh Percaya diri. fotoin Istilah foto apa? rambut sependek apa. Istilah. Mah. Istilah. Mah, Biasanya gimana caranya? ditanya Jadi percaya. potong rambut segimana? Gimana?
Disuruh fotoin tapi aku bilang aku lagi showroom. Sendiri sih. So sorry. Kata-kata positif ya, kayak self ini ya, self talk ya ke diri sendiri ya Kila ya kali ya. Tapi ini emang Kita itu salah satu cara yang bagus ya. Thank you. disuruh extension sih ini Itu salah please satu kayak. cara yang bagus. Terus biasa. Oh no. Your accomplishment. Tapi ini kayak Selalu tandai situasi di mana kamu sedang berhasil. Contoh, kamu takut Tapi ini banget kayak sama saya. cowok gak sih? Takut nih. Nah, suatu kali pas ditanya, kamu Enggak bisa kan? jawab dengan Iya kan? tenang, Masih kayak cewek kan? jelas, menjawab dengan baik pertanyaan saya. After itu kamu kasih dan sendiri, gitu ya. Dan itu akan diingat. Oh, thank you. Oh, jadi gitu. Tenang aja. Jadi setiap capaian baikmu, tolong dicatat. Kayak lagi share house. Capaian baikmu dijadikan bekal penguatan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kalau anak cowok gini. Yakin saja, saya pernah baik, saya pernah bisa, saya pernah mampu. Kapan? Oh, waktu ini, waktu A, B, C. Nah, begitu tumpukannya makin baik. Kalau bawahnya dipotong kalian baru ke pasti cowok. akan lebih pede. Nah, kalau begitu orang udah pede, dia akan bisa lebih menguasai Gini. dan mengendalikan diri. Karena nggak gampang digoyang. Enggak, aku tuh postur mukanya tuh cewek banget guys. Enggak ada cowok-cowoknya. Kita lanjut ya. Terus gimana Bu caranya kita bisa sosialisasi yang baik? Katanya pandai-pandai menempatkan diri. Maksudnya Bu, Tapi jujur gue pengen rambut kayak lu men. pandai-pandai blending in, Yes. pandai-pandai mingle sama orang, pandai-pandai punya bahan pembicaraan. Iya kan, aku tuh emang Menempatkan diri itu artinya lentur kitanya. Nina dulu keringet dingin. Sikap tetap Yes. positif, tetap sopan, tetap baik. Terus diajak ngomong apa aja nyambung. Walaupun nggak ngerti, dicoba Takut banget. hubungannya. Gimana kalau Bu tiba-tiba kita ada di kelompok orang yang profesor semua, pintar semua, kita kan pasti jadi kayak orang yang nggak ngerti apa-apa. Itu kayak Mulai tuh kayak gimana dah? kebenaran saja. Tidak harus juga terus sok tahu dengan bilang, oh iya memang misalnya lagi ngomongin bumi gitu ya. Usia bumi kan penelitian terbaru, katanya usia bumi kita Takut banget. 3 tahun katanya penelitian terbaru. Nah terus itu dibahas nih ceritanya. Terima kasih Kak Lil Creep. Ada satu Masih bisa dikuncir. dibahas. Tadi kan aku kuncir. Nggak tahu ya kita dengar. Atasnya sih, bawahnya sih Dan gak kita tahu. bertanya kembali, oh begitu ya Prof. Kira-kira Bu, Bilang aja kalau dimarahin JOT human error gitu. ciri-cirinya apa Pak? Gitu. Jadi kita kayak orang curious saja. Kita jadikan dia Sebe- sebagai narasumber. Aku tuh gak mau yang sependek ini, sumpah. Tadi tuh kayak mau yang panjangnya tuh bahkan masih ya sebenarnya ngomongnya sebaku sih, ini sebaku sih bener, cuma nggak ekspektasi yang tahu nggak sih yang bener-bener sependek ini. Ternyata sependek itu loh, ngerti gak sih? Kayak, woi, gila ya. Banyak banget. Kemudian bedakan bagaimana pada yang tua. Nonton Pelangi ya, muka aku tertutup. Katanya kalau kepengen punya teman baik, kamu harus lebih dulu menjadi teman. Aduh. Enggak sih? Itu udah jadi teman yang baik. Korang potong aja asli dah. Are you a good friend to your friends? Enggak deh. Ini nggak ada yang panjang-panjangnya. Tapi Masih kayak belum ini sih. Tahu deh. Masih belum. Masa kamu merasa begitu? Bukan kamu nice person gitu modelnya? Nanti aja deh pas tujuannya. Suka salah paham gitu sama teman. Oh salah paham. Iya. Jadi buat Kalian gitu masih loh. Ini sih ya kadang-kadang tebak-tebak gitu ya, tebak-tebak tulis gitu ya. Maksudnya egonya masih jalan kadang-kadang. Dia abis ini ada di chat deh. Putri. Itu tapi gesturnya seolah-olah begitu. Ya, dipahami saja. Ya kayak gitu ya. Oke. Tapi intinya gini, kalau kita Bunyi aina kucing. teman yang baik, biasanya teman kita banyak. Begitu teman kita banyak, kebahagiaan kita tuh berlipat-lipat. Kebahagiaan yang berlipat itu kayak positive vibe. Itu nanti Prank esok bukan apa manusianya beneran? gerakannya kemana-mana. Menarik lebih Prank apa beneran? termasuk orang yang berbeda kultur Nih. sama kita. Karena Prank. mereka tuh bagaimanapun positive vibe itu akan melintasi itu semua. Orang
kayaknya mereka bakal shock juga sih kalau misalnya aku bilang potong pendek segimana, pendek. Selalu ada jalan. Tapi ini beneran pendek, sependek itu kan. Waktu kemarin aku bilangnya pendek, tapi masih yang panjang gitu loh. Yang kalian tahu kan yang aku potong yang segini juga, tapi kan masih panjang gitu loh atasnya. Kalau ini kan atasnya tuh pendek juga kan, jadi gitu. Semua ini adalah simbol. Kita punya simbol. Saya Kenapa pendek? Yang kalian lihat di sini, saya ibu-ibu. Umur kira-kira bisa ditebak dong. Seumuran orang tua kalian ya mungkin ya. Karena anak saya sekarang paling kecil 20 tahun. Misalnya, pasti udah kebayang berarti saya seumuran orang tua kalian. Saya berpakaian muslim, pasti Ibu Astrid muslim karena berpakaian hijab. Itu identitas personal saya. Lalu identitas sosial saya apa? Bisa bermacam-macam. Saya dosen. Nyesel nggak? Nggak sih. Universitas kayak kalau nggak dicoba tuh nggak tahu nggak sih rasanya gimana. Batik lover Ya sih, kayak bahkan kayak pengen cat rambut gitu-gitu tuh kayak pengen banget nggak sih. Jadi saya banyak di aktivitas di situ. Saya juga punya toko kopi misalnya gitu karena saya suka ngopi. Dan itu mungkin orang mengenal saya sebagai ownernya kopi Selasar ya yang di Kemang misalnya. Itu adalah misalnya identitas sosial saya. Lalu bagaimana dengan kalian? Contoh Cinta Ananda personalnya adalah ini salah ulul atau rambut? Paramadina. Nggak ada yang salah sih sebenarnya. Anaknya Kayak Bapak aku X, bilang anaknya pengennya Ibu Y. segitu, Ya cuma kan? ekspektasi Anak aku Bapak nggak X. yang Itu begitu, identitas jadi personalnya cinta. Tapi yang sebagai potongnya jadi identitas masalah. sosial, gimana? Cinta selama sekarang lagi kerja atau apa? Pernah modeling kan ya Cinta ya? Cinta pernah modeling? Pernah. Nah, Tapi ini kalau misalnya agak panjang dikit menurut aku udah oke-oke aja sih, nggak yang atau terkait yang melekat pada dirinya. Dan itu adalah identitas sosial. Lalu bagaimana jika kalau kita anaknya Presiden Joko Widodo? Gak bisa lari. Identitas personalnya anaknya Bapak dan Ibu Irina, anak Ibu Irina dan Bapak Joko Widodo. Tapi identitas sosialnya anak Presiden Republik Indonesia. Dan itu Hai, sosial. I'm Lulu, aku Dan itu tidak bisa Lulu dari Share House 48, drill Lulu. identitas tadi, simbol-simbolnya tadi, misalnya tiba-tiba Iya, nanti juga panjang lagi. Aku juga kayak yang pendek sih, cuma ya udah nggak sih. Aku sih oke-oke aja. Udah biasa misalnya kayak dibilang, ih gak cocok banget sih, ih apaan sih fake banget rambutnya, ih apaan sih so cowok banget. It's my hair, I don't care what you say. Tetapi ada identitas sosial. Kalian tuh juga nggak bisa macam-macam karena kalian mahasiswa Universitas Paramadina. Itu akan dilihat. Kalau suatu kali kalian aneh-aneh, misalnya ya, terkait wrongdoing, misalnya amit-amit, This is my life. ketangkap polisi, misalnya amit-amit. Pada waktu itu beritanya yang muncul mahasiswa Parmat Yes. ditangkap polisi karena ini. Terima kasih Kak Yusuf Nur untuk disco light. Akibatnya. Oh ya terima kasih ya untuk pelangi-pelanginya itu tadi ya. Dan ada kesenjangan. Jadi orang lihat kok gini. Ya Iqbal, Narawangsa, ya itu dan lain-lain ya. Identitas itu nggak bisa hilang. Kita mau Iya cocok atau enggaknya tuh cuma masalah nggak terbiasa aja. Kayak rambut aku yang pendek waktu itu dibilangnya tuh nggak cocok gitu kan, karena rambut aku tuh emang ya kan megar gitu, nggak megar banget sih, kayak ngembang gitu. Buset. drastis. Yang ngembang gitu, tapi lama-lama tuh kayak ya bagus kok, kayak ya udah, Ya Cakrawali. kayak ya udah. Pernah nggak ketemu orang yang begitu? Yang kok berubah banget gitu? Pernah? Kasih contoh sedikit dong. Terus gimana kamu terkait? Mekar pakai baking powder. Kamu tuh pernah Enggak. Kalau pakai baking kan oven, pakai oven. di absen emang namanya Kalau pakai baking bakingan, kalau pakai bakingan berarti
Nggak tahu deh, nggak ada orang yang bisa diajak ini nih, jadi nggak bisa. Harusnya ada ini, ada JMT nih, gitu. Jadi emang nyambung baru nanti. lalu sebelumnya ya. Oke, berarti Andi Yahya. Untung saya ini. Oke, coba ceritain lagi dong kira-kira gimana ceritanya ketemu sama orang yang tiba-tiba berubah banget identitasnya tuh, yang tadinya mungkin alim atau apa terus jadi berubah. Cerita sih. Gimana ibu? Ya berubah aja pas zaman SMP kayak gimana, terus pas udah kuliah. Tapi ngeliat muka aku tuh kayak ngeliat orang kayak lagi di share house gitu loh, jadi kayak kakak gitu deh. Tau nggak? Ingetnya kayak lagi apa? Akaipin. Oh, ya mungkin apa ya kira-kira yang Ya banget. menjadi Kayak tukang gojek. Kamu panggilannya Andi ya? Iya Bu Andi. Apa? Menurut Andi kira-kira kenapa sih orang kok bisa berubahnya kayak gitu? Kalau lingkungan Apa nih? Mendalami karakter. Berpengaruh ya, memang ya. Makanya Tahu pasti kalau udah panjang tuh bakal kayak siapa ya rambutnya? itu sangat berpengaruh ya. Kita mau jadi baik atau mau jadi Ada nggak sih yang kayak aku rambutnya? Ini rambut apa sih? Macam apa sih ini? Gak tahu aku juga macam apa ini. Pilihlah siapa yang akan hadir dalam lingkungan. Pilihlah hanya orang-orang yang sifatnya suportif, menjadi support system terbaik, sehingga dia memunculkan sifat-sifat baik. Ya lu Kalau JKT. dia kayak toxic, Yes. kayak yang nggak baik, jangan, gitu ya. Itu pinter-pinter kita. Kita juga nggak usah musuhin, tapi kita nggak usah berteman. Kenapa? Karena kadang-kadang ya ini Soalnya mana ada begitu ya? jadi berkembang menjadi identitas personal baru yang jadinya malah lebih jelek. Ntar kalau panjang mirip Saya lu harap kalian JKT48. belajar memilah. Ya. Oke, sekarang Bisa, kalau bisa. saya tarik ke identitas sosial, tadi kan udah yang pribadi atau personal. Ini katanya seorang profesor Mirip psikologi lulusan. sosial di University of Bristol, Oke, lulusan Sabila. namanya Henry Tatchell. Dia bilang bersama Jonathan Turner Kayak yang temanku mempopulerkan rambutnya. namanya teori identitas sosial. Iyalah, kan Menurutnya, saya bukan cuma saya identitas doang sosial yang di adalah sini yang bisa suatu rambutnya bagian seperti dari konsep ini. diri seseorang yang berasal dari apa yang dia Maaf, turunkan ini ke mah ya. anggotanya, yang berkaitan Rambutnya secara mirip signifikan adikku yang dengan 10 nilai dan tahun. emosi dari Mana nih adiknya? Nah, biasanya Aku tuh sosial pertama kali lihat itu rambut aku kayak jadi inget ini loh, kayak orang jadul-jadul gitu. dengan rasa peduli, Kayak orang zaman dulu gitu, kayak mama aku zaman dulu gitu. Jadi secara umum identitas sosial menjadi dipandang menjadi bagaimana kita memandang diri kita dan bagaimana kelompok memandang diri kita. Dan kita biasanya melebur dalam identitas kolektif tersebut. Gitu. Oke. Jadi ini dia lanjutannya. Katanya Jackson and Smith ada 4 dimensi. Satu dalam yang namanya identitas sosial, ada persepsi dalam konteks. Iya, kayak anak 80-90-an, bener gak sih? Iya gak sih? Penting banget tuh. Misalnya siapa ya? Lulu Askia Salsabina ya. Misalnya Lulu menjadi ini. Lulu menjadi anggota geng The Beauties gitu ya. The Beauties itu dalam arti yang cantik-cantik gitu. Pasti rasanya bangga banget. Gengsinya kayak naik. Kalau lagi jalan bareng tuh cing gitu. Berasa Barbie lagi jalan ya Lulu ya gitu. Istilahnya gitu ya. Itu adalah karena persepsi dan status dan gengsi yang juga bikin kita menjadi. Lulu ikut kelompok apa sekarang? Kalau maksudnya ikut organisasi apa sekarang Lulu? Di mana ya Bu? Di kampus? Kampus boleh, di luar boleh. Kalau saya ikutnya di luar, ikut agensi gitu dari PT Densu gitu. Iya. Apa agency? Iya. Itu dalam arti jadi kayak model gitu. Idol group. Idol. Oh, idol group. Ya ampun. Iya. Selamat deh. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Nah itu kamu tuh punya yang namanya identitas sosial kan jadinya kan. Iya. Pandang sebagai bagian dari yang namanya Indonesia Idol itu kan. Jadi kayak talent. Jadi melekat tuh harapan orang, citra terkait dengan grupnya yang Lulu ikutin. Iya. Benar gitu? Iya. Ya. Pasti dikait-kaitinnya terus ke grupnya itu. Namanya Lulu itu. Iya, benar Bu. Oke. Thank you Lulu. Iya. Yang berikutnya adalah dimensi berikutnya daya tarik in-group. Apa itu in-group? Yaitu perasaan memiliki atau common identity. Indonesia Idol sih. Dulu sebagai anggota talentnya Densu, sebagai
udah terus-terusan gitu kan ya, bertemu ya kan, bertemu, ngobrol, bikin kegiatan bareng gitu ya, biasanya udah empati kepada orang lain, kepada terutama misalnya yang satu sakit atau yang satu mendadak dibully oleh orang lain, kita bisa lebih marah dari dia dan membela dia seolah-olah kita adalah orang yang harus membela dia gitu. Itu namanya keyakinan yang kelekatan emosi gitu ya. Kemudian depersonalisasi, yaitu bahwa setiap individu cenderung mengurangi nilai egonya. Aku sih yes. Biasanya nilai-nilai terkait dengan organisasinya saja. Jadi dia memberi ruang pada situ. Atau gini deh, gak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya contoh saya dengan suami saya, kita sebagai identitas sosialnya menjadi husband and wife, ya kan, bapak dan ibu XX misalnya, siapa gitu kan. Si bapak senangnya Gallery. saya dari kecil emang gak pernah makan itu. Nah saya itu biasanya gak bisa tuh terima orang makan pete bajengkol, tapi karena beliau adalah suami saya, kalau lagi makan minta pete bajengkol, saya oke aja. Saya menurunkan ego saya menurunkan pilihan saya untuk oke, nggak apa-apa, oke, fine. Jujur guys, ini lagi ada tugas gitu, kayaknya saya harus melihat tugas saya dulu. Bisa menerima aja kalau orang punya nilai-nilai. Kayaknya teman saya menunggu saya. Nah, Benar karena deh. keempat dimensi cenderung muncul ketika individu berada di tengah kelompok. Pertanyaan saya, menurut Idol group dan kalian, Indonesia Idol beda ya Bu? dari 4 unsur tadi, lihat gambar di kiri, dimensi identitas sosial, ada konteks antar kelompok, ada daya tarik induk, ada keyakinan yang saling terkait, Jangan ada itu dulu deh. depersonalisasi. Keempat dimensi ini harus muncul bersamaan atau bisa sendiri-sendiri. Siapa yang bisa jawab? Ngapa guys, lanjut Kevin dulu. Abdullah. Deadline-nya tuh masih 1 hari lagi. Kevin? Hadir Bu. Oke, menurut Kevin, keempat dimensi ini Tapi harus ini dosennya dosen favorit aku. Ya, dia dosen yang pernah Kalau menurut saya ingin itu aku apa bisa didasarin dari muji sendiri aku. dulu, Bu. Maksudnya dasarnya itu sendiri-sendiri. Jadi nanti biasanya Sumpah nggak siap banget kayak ketemu orang-orang gitu loh. Kayak dari satu like faktor gitu loh. Kayak pendek banget ya, saya kenapa jadi kayak pikiran gitu loh. Ya, untuk semua. it's really Yes. nggak sih, it's really not that. Saya oke sependapat dengan yang Kevin bilang, bisa muncul sendiri-sendiri, tetapi bisa juga dalam suatu kondisi khusus dia muncul semuanya. Itu bisa, ya kan? Terutama itu kalau kondisinya sedang luar biasa gitu ya, sedang sangat menuntut kohesi. Kohesi itu kelekatan kelompok. Nah, yang namanya identitas sosial itu kan terkait kelompok. Jadi manakala ada suatu threat, ancaman, muncul kohesi, kelekatan untuk mempertahankan diri. Keempat unsur ini bisa saja muncul. Thank you Kevin, benar banget jawabannya ya. Oke. Sekarang kita lari ke yang namanya rasanya nggak ada pertanyaan ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan atau tanya boleh ya, atau taruh di kolom chat juga boleh. Cultural awareness, kesadaran budaya. Apa sih Bu yang membentuk kok budayanya kita semua bisa beda-beda? Coba kita on cam ya. Muhammad Mahendra misalnya. Muhammad Mahendra itu orang mana ya? Bapaknya dan ibunya? Kebetulan saya lagi di Makassar, Bu. Sekarang Jadi tinggal di Makassar atau apa? gimana? Tinggal di Makassar atau lagi main? Lagi di Makassar. Lagi di Makassar. Oke. Tapi sebetulnya kamu maksudnya saya bapaknya orang apa? Orang Makassar kah atau apa? Bapak orang Jawa Medan. Bapak Jawa Medan, kalau ibu? Ibu orang Bugis. Ibu Bugis. Ya, oke. Ibu Bugis. Kamu bisa nggak bahasa Bugis? Dikit-dikit, Bu. Tapi ngerti. Ngerti. Oh, hebat. Ya itu bagus Udah, nggak usah banget deh. tuh tetap. Nah, Sekalian ngaca sih sebenarnya. Kalau panggilnya Mahendra kan ya. Mahendra sendiri merasa lebih sebagai individu, sebagai pribadi, personal pribadinya nih. Dulu orang-orang Lebih kuat mana? Kuat Jawa Medannya atau
Ya ini lagi bahas kayak culture gitu kan, jadi kayak culture. Jusnya tuh kayak darah Jadi like berani kita gitu harus kan. Terus jawaban memberitahu etika gitu. gimana apa selak beluk keluarga kami Iya. semua. Sebenarnya kalau boleh dibilang sebenarnya berbaur lah gitu ya. Sebentar ya guys, Setelah sebentar. kamu mengambil beraninya, berjuangnya. Tapi kalau dari Jawa saya ngambil Bentar dulu ya guys, bentar. beraninya berjuang. Saya ngambil oleh Inggris. Nggak itu, sih. ngangkat Kayak pendidikan dari penduduk jajahan. Jadi orang Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. bahasa Inggrisnya bagus dan pintar. Karena terus dikasih, karena dia merasa bahwa orang-orang I'm harus sorry. bisa membantu dia. Kalau Belanda kan Nggak apa-apa, coba tadi ada yang terus cakap aja. Benar-benar makanya ada politik yang masih sekarang kepake nggak hilang-hilang. tadi di chat. Dan itu saya pribadi sedih. Divide et Sama impera. kakak. Apa itu divide et impera? Laila tuh nisful makfiroh. Laila Sumpah ngeliat diri sendiri kakak banget. itu apa? Artinya? Kurang tahu. Masa nggak tahu? Apa? Artinya ini konsep memecah belah, adu domba, ya Laila ya. Ya Bu ya. Belanda itu memecah pribumi dengan konsep adu Lu rambut domba. baru kah? Ini dibilang begini, ini bilang begini, terus jadi berantem. Dan itu masih Kayaknya aku gak bakal ini deh. makanya Nggak bakal ngaco. Nggak bakal ngaco. Tapi kayak cewek banget ya. Kalau- dunia dengan seluas-luasnya. It's not Tuh. only about us, ini Tapi kok tentang kayak tentang lucu kayak gini ya? ini tentang Ntar deh. ya. Tapi sebelum kita menuju sana, kita harus membentuk dulu budaya pribadi kita. Kalian pernah nonton ini gak? Kenapa harus kuat? Yumi Cell. Pahami ya. Tapi dia sih kayak beda budaya, beda bahasa. Gak usah jauh-jauh keluar negeri. Kamu di Indonesia aja bahasa kita berapa? Pulau kita ada berapa sih? Tapi emang pendek banget sih ini. Tahu nggak? Berapa banyak pulau di Indonesia? Reynal Ahmad. Reynal, ini banyak ilmu pengetahuan umum loh yang saya tanyain supaya kita alert. Berapa ya kira-kira pulau di Indonesia? Ada yang tahu nggak kurang lebihnya berapa? Banyak banget. Yumi Cell. Kayaknya 1.700-an gitu deh Bu. 13.000. Ah iya. 13.000, banyak banget kan? Banyak banget. Itu baru pulaunya aja. Bagaimana dengan bahasanya, ya kan? Penduduk kita berapa ya miliar sekarang? Berapa miliar? Berapa ratus juta? Kira-kira tahu nggak? 250 juta ya Bu. Sekitar itu, 250 juta. Banyak ya? Berarti kita penduduk terbesar ketiga apa kelima gitu kalau nggak salah, ya? Nah, Siapa yang kalau on cam buat caper? budaya kita luar Bukan biasa. saya. Bahasanya banyak. Bukan saya. Jadi Kalau misalnya disuruh on cam sama dosennya, kalau udah dipanggil satu-satu baru on cam. Iya enggak? belahan dunia. Iya Bagaimana banget. kalau kita isi orang Aceh, orang Medan, orang Palembang, orang Lampung, orang Padang, bergerak ke pulau lainnya dari Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lihat. Madura, Bali, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua, enggak pasti berbeda. Ingat foto-foto Gimana? tentang baju-baju adat? Cong. Provinsi kita berapa sekarang? Emang Coba banget. saya tanya. Muhammad Rafi Fadilah. Rafi, ada berapa provinsi Indonesia sekarang? Halo? Halo. Raffi masuk nggak? Muhammad Rafi Fadilah. Gimana nih? Piu 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 piu. Nggak masuk. Oke. Raffi tidak masuk. Lu guys dulu. Kalau gitu, saya mau cek. Ya, Mutiara Amalia. Kita ada berapa? Gimana kalau kita liatin bayangan aja? 34 provinsi. Asik. Very good. Kamu paling familiar sama provinsi mana? Provinsi Jakarta sih Bu. DKI. Ya DKI Jakarta. Oke. Raffi Ayahta. Kita sekarang main Ya di Bu. Jujur nggak tahu deh. Jakarta. Saya nggak kenal semuanya nih. Satu
Nggak tahu, Di mana cuma semua tahu orang dari seluruh Indonesia 4 orang. ada di Jakarta. 4. Campuran ayat melting 5 deh, 5. 6 Kamu mentok. bisa ketemu orang bernama Ujo dari Medan datang ke Jakarta, bisa nama kalau Siapa yang orang pengen banget Papua, belajar apa ya mobil? namanya biasa? Saya Macam-macam. banget, saya. Orang Saya. dari Nusa Tenggara, Daya. Bejo dari Pulau Jawa ya, dari Jawa Tengah, pelosok Brebes sana datang Jakarta misalnya ya. Apa yang saya minta dari kalian melihat warna-warna, mengetahui adanya cultural awareness harus seperti apa? Satu, culture awareness-nya adalah please don't stereotype. Apa itu stereotype? Memandang seseorang tuh kayak Dulu dilabelin, semester berapa? orang tuh dilabelin. Semester Oh, kalau orang Jawa tuh lamber. Oh, kalau orang luar Jawa kasar, itu nggak boleh. Itu namanya stereotype. belajar parkir enak buat It's a big, big awal-awal. no. Oke, Ah, gimana? nggak boleh. Gimana kalau misalnya kita jalan, Jangan juga saya nyetir prejudice. mobil, Prejudice tuh kayak foto yang di terus sebelah nanti kiri. ada yang Pakai parkir baju gitu aja, ya. sama orang lain dipikir Kalau misalnya ISIS, parkir gitu ya. diparkirin aja gimana? Saya nggak bisa parkir. Itu nggak boleh. Tapi kalau jalan bisa, Jangan juga ethnocentric perspective. jalanin bisa. Ethnocentric adalah berpikir bahwa budayamu lebih baik dari Lu boleh nggak tanya nggak? Nggak. semua budaya. Mau Jawa Tengah, mau Sunda, mau Kalimantan, mau Nusa Tenggara, mau Bali, semua sama. Ya. Jangan juga seperti European stereotypes. Itu ada tuh cirinya. Walaupun orang Eropa. Jangan kamu nyetir mobil jalan-jalan ke Orang surga. Eropa Barat sih Amin. memandang orang Maksudnya dengan cara yang agak ke surga. tidak menyenangkan, gitu ya. Seolah-olah Maksudnya ke amin lah masuk surga nggak sih? kayak second class juga gitu. Ya apa sih sebetulnya yang terjadi? Kalian ingat nggak tembok Berlin? Tembok Berlin itu memisahkan Saya tanya Jerman tembok Barat Cina. dengan Jerman Timur. Tapi kemudian temboknya dibobol sehingga orang dari Jerman Timur masuk semua. Dan itu sebetulnya menjadi cikal bakal dari lari Mau nggak sih masuk surga? masuknya bergeraknya orang-orang dari Eropa Timur ke Eropa Barat. Sehingga sekarang ini unfortunately sayangnya setiap mereka masuk kadang-kadang tidak dibekali dengan pendidikan atau kemampuan bekerja yang baik. Contohnya sekolahnya nggak jelas. Lalu kamu Jadi harus banyak menghargai hidup sekali. ini. Kemudian Saya memang sangat menghargainya. pekerjaan juga terbatas kan karena situasi Saya sangat apalagi di menghargai. akhir-akhir ini. Jadi sebagai contoh di Paris Iya kan? itu, di kota di mana kata Iya sih, kalau surga sih gas. Ya di gas. mana ada menara Eiffel, itu tuh yang namanya pengemis sama tukang copet sama pencopet banyak banget. Rata-rata saya mohon maaf datangnya dari Eropa Timur mereka. Kalau nggak Eropa Timur juga datang dari Neraka nggak dulu. Eropa Timur tuh bisa Serbia. Iya, pengennya sih nggak dulu. Soviet waktu itu ada masuk atau orang-orang dari pecah Asia. Aduh, saya tahu gak sih dari tadi saya tuh deg-degan, Banyak sekali deg-degan. orang Eropa Timur. Kayak Itu menjadi like literally I'm so coba deh kalau kalian lihat dulu scared. itu kalau traveling saya diceritain juga ya jadi biasa sudah No, tolong aku. terus kita ke menara Eiffel atau ke titik-titik lain, tasnya tuh nggak boleh di samping atau pakai backpack di belakang, ditaruhnya di depan. Aku tidak berani, aku takut banget. Jadi itu dijagain. Nah kadang-kadang tour guide-nya udah hafal, terus nanti dia akan bilang arah jam 2 ini pakai bahasa Indonesia ke turis-turis orang Indonesia supaya yang mereka yang orang Eropa Timurnya nggak ngerti bahasanya, tapi itu ngasih tahu bahwa itu ada gerombolan sebelah situ. Dan kita kalau jadi turis jangan pecah sendiri karena dipepetnya, dirampoknya bisa gampang, jadi harus terus bersama. Tolongin gimana? Nggak usah deh. Itu isu baru terkait dengan European stereotypes, tapi ada yang Nanti ada yang kayak mereka nelpon bilang, dulu "Mana sih kaget." Eropa yang dianggap Dia nangis. paling kasar. Mereka bilang katanya orang Eropanya itu orang Prancis, katanya terkenal paling kasar. Scam tuh apa? Kemudian paling gampang marah orang mana? Inggris, orang Greece, orang Yunani. Tapi orang yang paling disukai orang-orang Eropa orang mana? Orang-orang Spanyol, katanya gitu. Kemudian orang yang dianggap paling generous hatinya, paling ini orang Itali.
ambil yang baik-baik saja ya, jangan ambil yang berat. Kemudian pelajari. Dan banyak yang terkait dengan culture awareness ini. Yuk pelajari perbedaan-perbedaan. Mulai dari cara makan, dari agamanya. Makan itu di Asia pakainya chopstick, ya kan? Jepang, China. Kalau di kita sendok garpu lah. Eropa garpu sama pisau. Pisaunya juga pisaunya ada pisau daging, pisau ayam. Nanti kita belajar di table mana kapan pakai, bentuknya kayak apa ya? Yes, aku nanti bakal ada table ada manner. negara-negara yang duduk kayak di Timur Tengah ini duduk makan pakai tangan aja, pakai tangan. Di kita juga makan pakai tangan. Sempat ada yang ahli table manner bilang kalau makan pakai tangan itu nggak sopan dan itu diserang nantinya. Karena sebenarnya setiap kultur punya itu kan kultur barat mungkin ya. Tapi kalau di kulturnya kayak kita gitu di timur kan memang makan pakai tangan nggak apa. Siapa yang pernah ikutan proses makan bajamba? Siapa di sini yang orang Sumatera Barat? Ayo, Andin orang apa Andin? Bisa nanyanya jangan orang apa? Pernah makan bajamba nggak? Bajamba. Gitu, terus duduk di bawah. Lesehan. Andin makan liwet gak sih? Oh ada. Andin pernah nggak punya pengalaman makan bareng-bareng yang duduk di bawah makan bajamba istilahnya? Pernah nggak? Belum pernah ya. Itu kadang-kadang buat sementara orang kita aja nih, teman saya cerita saya nggak bisa tuh makan kayak bajamba gitu karena kan Bajamba makan dalam satu piring seroyokan rame-rame. Terus saya bilang iya sih kalau dulu sih nggak apa-apa ya, cuma kalau sekarang lagi zaman covid ini rasanya it's not right ya untuk makan bajamba gitu ya, karena kan memang sebaiknya kita tidak share makanan, karena even makan bersama saja kan sekarang juga sebaiknya tidak gitu ya, terutama kalau orangnya kita udah belum kenal baik atau baru ketemu gitu. Benar ya. Nah itu contoh-contoh habitnya bisa macam-macam. Perjamban. Jamban. Tidak makan pork untuk Muslim atau tidak makan sapi untuk orang Hindu di India. Kita harus respect terhadap yang seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya tentang family and day. Kenapa kalau sendiri nggak pernah masuk, tapi kalau kelas dulu selalu masuk. Budaya timur. Gimana sih kawan? Biasanya orang tua adalah orang yang dihormati. Kemudian sandari juga bedanya belief, gender, views, open kamera. Hati-hati kalau kalian baru belajar bahasa Inggris dan nggak ngerti slang atau nanti pada nanya kok kecowok lo ini siapa kawan? Hindari. Mending main aman dulu, jangan pargoy ya, takutnya orang tersinggung. Kecuali kalau kamu udah paham banget boleh pakai yang kayak gitu. Kemudian body language, pelajari body language. Ingat, smile will never be misunderstood. Yang namanya senyuman itu gak pernah salah. Senyumanku tak akan pernah batal lagi. Terus dia lihat saya, terus gestur kita ya sopan aja, senyum ramah. Everything is okay. Everything will be okay. Saya diladenin gitu. Mereka baik-baik aja walaupun saya pakai hijab. Itu satu contoh manakala kita sudah memilih identitas personal. Tebak goreng apa? Kedengeran nggak? Tebak lagi goreng apa? Diri kita ini dengan baik kepada orang. Ya. Dress code depends on. Aku udah berapa jam sih? Harus beradaptasi dengan local custom. Berapa jam ya? Ada hal yang mau saya angkat terkait dengan kesadaran. 1,5 jam. Seringkali konfliknya itu terjadi bukan karena sesuatu yang substance, tapi lebih karena salah nebak sikap. Aku nggak bisa nyetel lagu nih kalau misalnya ada kelas. Jadi lebih karena perbedaan. Beli omongan lo gue beli, caci gue cuci dengan senyuman prestasi. Adakah caranya mencegah konflik terkait perbedaan budaya? Be my own one. Ini lagu ini enak banget. It's only me. Gimana sih? Dengan orang yang budayanya berbeda. Caranya gimana? Ngantuk deh. Aduh, mama kelas sih. Jasmine Amalia Rila. Jasmine. Apa ya? Jasmine. Kalau Bu, Only me. Saya boleh minta tolong Jasmine
Only me. 2 dan Gimana 3. sih nadanya? Oke, Nadanya berapa? pertama, pahami budaya personal atau budaya diri Bukan sendiri. itu. Selanjutnya, Only. pahami dan terima Only. secara logis adanya kerangka budaya lain yang berbeda dari budaya sendiri. Yang ini loh yang selama Selanjutnya, ini perbedaan budaya adalah suatu keunikan dan mari dekat dipandang denganmu. sebagai kesempatan untuk memecahkan Ada di untukmu sendiri ku berharap masih walau tak kembali. I will always be the one who you are. And everybody push you down. It's only me. Believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will never. I will ever. I will always be the one who you are. Oh, balik lagi. Everybody push you down. It's only me. Believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Aku memang bukan barang siapa. Hatiku kecewa. Belum udahan sih. Sebenarnya ini dikecilin aja. Kira-kira apa yang membuat mereka bisa ngobrol? Kenapa mereka bisa seperti nyaman? Kalian tahu lagu ini gak sih? Oh, rinduku padamu, padamu kasihku, pujaan hatiku. Safira, ada Bu Syarifah, sorry. Iya, Syarifah. Dan kau Menurut kamu rindukan kau padaku, ku ingin melepas rindu masku. Semakin bertemu, semakin ku rindu. terus mereka saling berusaha untuk Itu lagu apa ya? memahami keadaan satu sama lain walaupun mereka punya cultural difference Putus dan berusaha lagi, mensampingkan misalnya saya nyambung apa, lagi. saya dari kelompok mana, dia dari kelompok mana, dan cuma berkomunikasinya itu secara yang kayak hati-hati gitu lagi Bu, makanya bisa langsung kayak kenal lama. Maafkan aku yang kalau pakai mood emang kenapa? Yang mengharapkan cintamu. Yes, thank you. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan aku yang mengharapkan cintamu. Bila belum saatnya sabar menunggu. Ku tunggu kau putus. Kedengeran walaupun di mute. Udah demi apa? Apa ya? Lagu apa ya? Ada di buka materi kamu. Saya nggak suka deh kalau udah materinya pernah disampaikan masih dijawab, saya nggak tahu. Where have you been then, Tito? Ngarang aja guys, ngarang aja. Saya juga suka nggak tahu materinya, asal ngarang aja. Sangat penting sebagai orang komunikasi punya open area yang besar. Dan waktu itu saya Kadang saya suka melenceng, tau nggak guys? Saya suka melenceng gitu, jalannya gimana, jawabannya gimana, tapi diarahin lagi sama ibunya. Jadi disambung-sambungin walaupun kayaknya gak nyambung gitu. siapa yang bisa bantu? Apa itu open area? Ini ya, jangan saya nggak suka kalau kalian tidak sungguh-sungguh dalam mempelajari. Siapa yang bisa bantu? Apa itu open area? Penara ya. Itu bisa jawab? Udah baca materinya? Enggak dulu deh bu, saya mah bu. Enggak dulu, enggak bu, enggak. Bukan saya bu. Ibu suka seblak nggak saya Tapi kirim. jangan keterlaluan loh. Masa open area itu very very simple. Open area mungkin kayak Umar, jawab. Siapa yang mau jawab? nggak jadi deh, takut salah, takut tahu aja. Kayak informasi tentang diri kita yang diketahui orang lain. Kayak Nah, nama, jabatan gitu. jadi Hal-hal terkait diri kita yang kita mau share. iyo lu Indonesia Idol. Apa? Zahra ya?
Sendiri ku berharap Kira-kira. memberi kasih walau tak kembali. Jadi Vito, yang namanya open area itu adalah hal-hal yang terkait Apa ya? dengan Vito. Lagu apa ya yang Vito ingin enak untuk sampaikan dinyanyikan ya? kepada publik atau lawan bicaranya Vito. Ya. Dan di mana-mana Aku bahagia, berusaha yang namanya open area hidup itu sejahtera di Vito sama lawan katulistiwa. bicara itu akan nyaman. Gitu. Kalian tahu itu gak? Boleh ya? Na Nah, ini dilakukan oleh gambar ini, gitu ya. Gambar kalau lagi kelas jangan pakai wig. ini dengan lawan bicaranya. Open areanya mereka sedang usahakan untuk diperluas supaya kira-kira yang menimbulkan konflik atau ketidakjelasan. Blackpink in your area. Oke. Sekarang tadi saya ngomongin culture shock. Minggu lalu saya minta kalian bikin tugas Aku pengalaman. bahagia, Sebenarnya kalau ditanya kenapa sih hidup Bu, sejahtera di kat. saya sedang Oh. mencoba membantu kalian memahami Apa lagi ya? supaya ini semua relates ke diri kalian supaya ini apa ya? masuk gitu loh ya, bisa dimengerti dengan mudah. Jadi saya mencoba membantu membuat ini lebih mudah. Bingung deh nyanyi apaan ya. Gimana tuh caranya menghadapi Siap culture shock? ketuk Kalau jatuh teorinya cinta knowledge, lagi. ketahui dulu situasinya seperti apa. Oh. Coba saya mau tanya, kalau Muhammad Adri Wafi, Tugas sudah lu, udah. kamu kemarin minggu lalu bikin tugas kan? Kemarin saya lupa Wafi masuk bikin nggak? tugas Muhammad psikolog Adri Wafi komunikasi, belum ngumpul tidak ya. muncul. Baiklah. Oke, Wafi tidak masuk. Kalau gitu Afriani ada? Lapar banget. Ada Bu. Nah, Afri, kamu kapan pernah mengalami yang namanya culture shock? Saya waktu Waktu ini sih Bu, dari masuk JKT aja udah culture dari shock pas Bu. mulai masuk kuliah Bu, jadi tuh saya belum Mas terbiasa masuk kuliah dengan juga ada culture tugas-tugas shock yang juga gitu. banyak apa ya, yang banyak kayak gitu kan. Biasanya kalau di FMK tuh tugasnya kayak hari itu selesai, kumpulkan untuk Tadi kan nyemil. ya kalau misalkan Iya ngapain kuliah tuh nyemil kan, ya, mending makan nasi. ada deadline Langsung tertentunya, kenyang. Bu. Jadi tuh saya Tapi kayak tadi belum ada. gitu, Belum ada ya, lauk. kuliah gitu. Lauk. Tuntutannya lebih tinggi ya. Iya Bu, apalagi kan saya tuh apa ya, harus ngumpulin poin lebih banyak daripada teman-teman saya. Jadi tuh saya berusaha ikut terus apa kegiatan-kegiatan gitu. Terus gimana caranya kamu ngatasin rasa kagetnya itu culture shock? Lihat guys, lihat. Bisa ngejalanin dengan sebaik mungkin untuk mengatur waktunya, terus bagaimana saya nanti belajarnya gitu Bu. Gitu sih kalau saya. Belajar untuk ngatur waktu ya, sama energi. Iya, itu penting banget. Iya, penting banget ya, Afri ya. Thank you. Bukan gado-gado. Kalau dari teorinya, setelah kita seperti yang tadi Afriani cerita, setelah tahu situasinya, kita melakukan hadapi itu, rasa itu kita hadapi. Dan prosesnya pakai tahapan. Pertama hadirin tutorial biasanya. Freak banget gak sih kayak. Dan terus kamu excited. Wah, kamu sudah tahu, keren nih, temennya banget. Kawan di sini geli kawan. Tapi abis itu kaget ya Afriani. Aduh, sakit banget. Beda ya. Au, aduh dikit. Kalau sekarang Rambutnya dikit jadi sakit. dan makan waktu lebih banyak dari yang dulu. Mulailah kita berkonfrontasi dan Oke. kita mulai melakukan proses adjustment. Sendiriku berharap. Udah, saya harus menyiapkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Lama-lama masuk ke proses yang namanya recovery. Nah, Apa tuh? culture shock terkait kalau kita masuk ke lingkungan Ya. baru, misalnya kita di luar negeri terus kaget. Itu Mau dong. honeymoon period, initial Kamu ngambil apa? adjustment crisis. Mau dong. Intinya gini, kalau kita masuk suatu proses Mau dong. shock, lingkungan baru, Emang ada berapa? you are humble, rendah hati, respectful, friendly, you will always be fine. Gitu. Nanti banyak kok yang nolongin. Mungkin Afriani juga awalnya kaget, tapi kalau Afriani humble aja, rendah hati, terus friendly,
Bukan pisang. Oke, itu materi minggu lalu. Ada pertanyaan terkait ini? Bukan pisang. Kalau enggak, saya lanjut materi yang hari ini ya. Supaya kita bisa lebih bulat mata apa. Udah bikin. Gue minyak banget. Kalian ngantuk ya? Ngantuk nggak? Saya tuh mulai ngantuk masalah ya. Nggak boleh ya. Oke, ini materi yang minggu ini ya. Tentang etika multikultural. Yuk, setelah kita penguatan di personal pribadi kita masing-masing. Bener emang ya. Masuk, bagaimana kalau kalian saya ajak Dibalikin di dong. luar negeri? Maksudnya, Maaf ya. halo anak-anak. Itu tape. Kita ini udah warga dunia. Kita ini cepat atau lambat akan pergi dari Itu Indonesia. tape. Saya tidak Atau dikunjungi orang dari suka sih, cuma Jadi kontak karena kita dengan konteksnya pisang goreng terus ke tape jadi kita akan sangat nggak mau. Jadi materi hari ini kita pelajari yuk konsep multikultural, kenapa itu penting dan kemudian tipsnya. Aduh, nggak kebayang banget pakai hairpin gak sih? Belajar dalam tanda kutip kalau dapat situasi yang berbeda. Siapa yuk? Farhatun Nabila Setiadi. Aha, ada Aha. Ada Bu. Bacain dong, artinya apa multikultural itu yang di atas? Enak sih, tapi cuma Kultural adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan Kayak berbagai cowok. macam budaya Kayak beda gitu loh. kultural yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Terima kasih, Aha. Panjang ya, tapi intinya multikultural itu tentang bagaimana seseorang memandang dunia. Dunia udah pasti beragam. Yang agamanya beda, budayanya beda, politiknya beda. Visinya apa sih multikultural? Sadarilah yang namanya perbedaan itu alamiah saja. Dan terus yuk kita terima. Ya, kita terima ini semua. Supaya nggak ada dampak-dampak gejolak-gejolak yang nggak perlu di masyarakat. Laper. Saya foto ini artis siapa? Ada yang tahu nggak? Arimbi Abimanyu. Arimbi tuh bus kan? Arimbi Abimanyu. Kaget. Arimbi. Nah, kamu tahu nggak ini foto siapa? Artisnya siapa? Apa yang dilakukan oleh Angelina Jolie? Tahu nggak ceritanya? Bus aja. Dia, anak-anak ini siapa? Buset dah. Siapa? Lawan main. Sumpah udah deh. Kita selesai showroom jam berapa ya? 14.30 deh. Yang begitu tuh digibahin tuh di dalam grup. Panas banget deh. Ada yang dari Hong Kong, jadi dia mengangkat beberapa anak. Dan terus terang, saya terharu kalau saya pribadi karena ini sangat bagaimana dia Sendiriku berharap. keluarga multikultural. Jadi anak-anak ini anak-anak yang tidak beruntung ini kurang beruntung maksud saya sangat kurang beruntung dijemput sama Angelina Jolie, diadopsi jadi anak. Jadi dari Ayo serbu. merah Nanya. Hah? tiap anak beda. Lu on cam. Itu diadopsi dan dijadikan Ini on cam nih.
Ibu kalau mau lihat saya on cam, ibu lihat showroom saya aja, Bu. Ini masih aja disebut ya. Padahal tadinya tuh kayak pengen apa sih, kan kalau misalnya udah rambut cewek kan kalau seminggu tuh mulai ada bentuk kayak gitu loh, kayak nggak yang sependek ini loh. Tadi tuh kayak gitu, tapi ternyata iya showroom. Jeng jeng. Jonathan, kamu ada nggak sih? Hadir nggak? Oh ada. Kamu mau nggak jadi kayak Angelina Jolie, ngangkat anak banyak gitu? Kaget baru masuk pikiran siapa? Saya kemana-mana bakal pakai topi sih ini. Mau punya pasangan beda aja tuh kadang-kadang udah tantangan loh, Jo, ya kan? Jadinya nggak usah beda-beda negara. Misalnya Jonathan apa sih sukunya? Penasaran sih kalau show diapain. Saya juga bingung kalau show diapain nanti rambutnya. Jogja Papua. Kalau Lulu mukanya familiar. Gimana tuh keluarganya? Lulu share house kan? Kode guys. Ah, Buat Bang nggak usah ngadi-ngadi deh. Papuanya atau Jawa biasanya? Bener habis potong rambut. Nggak usah ditanya lagi, Bu. Bukan, Pak. Lu dimiripin pemain drakor, lupa siapa. Mirip Gong Yo. Memberi kasih water kembali. Nyeng 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 nyeng. Cekul. Lalu lu potong rambut. Nanya lagi. Masih pakai topi? Enggak deh. Dalam memandang segala sesuatu, keragaman kita terima dengan apa ya? Dengan senang hati. Ya. Oke, sekarang saya mau baca tentang konsep multikultural. Dimas Yusuf. Dimas. Coba kucur atas tuh pasti gemoy. Enggak. Saya tidak ada mengarah untuk menjadi gemoy, lucu, kawaii, desne. Enggak ada. Tidak ada mengarahkan seperti itu. Ini dong. Dava tadi ada nggak? Dava Mubarik Ahmad. Udah masuk belum Dava? Iya, halo Bu. Di samping. Nah, kedengaran. Kebeles. Dava bacain dong poin paling akhir tentang konsep multikultural dari yang paling bawah. Happy Kiawo. Bahwa masyarakat plural adalah beberapa top etnis itu sendiri dan Kamu tahu nggak apa artinya primordial? Gue jadi pengen deh. Nggak tahu, aku tuh menunjukkan foto guys. Kan orang sering banget tuh ngomong ya primordial. Belum kebayang ya apa itu primordial? benar kurang banyak gitu. Taunya primal. Ampun deh. Oke, terima kasih. Nanti kita belajar di belakang apa itu primordial ya. Kalau ini memang kita istilah yang baru kita bahas selanjutnya. Sebelum masuk ke situ, saya ambil Mulet. tentang ciri multikultural masyarakat. Bilang nggak tahu aja lucu. Ada kelompok I'm so kawaii kiyowo, happy kawaii kiyowo. contoh, yuk saya ambil contoh. Sendiri aja di rumah kak, nggak banyak orang. Kenal sebagai melting pot. Yang terlihat apa yang nggak terlihat. Nantangin. Bercanda kawan. Tapi New York adalah kota di mana beraneka macam dan Ijimayo, seluruh Cincawo yo. sehingga kalau kamu masuk ke New York biasanya imigrasi
Dia takut, iya dia takut. Gak bisa tidur, dia nangis. New York. Apa? Nanti takut. Ben nggak nyetel lagu. Nih lagunya nih. Italy. Ih pengen makan juga, sama pengen makan juga kawan. Kalau aku udahin showroom ini, aku bakal ditelepon gak ya? Jauh banget. Akhirnya somehow di internal sendiri juga karena datangnya misalnya katanya konsensusnya juga kurang terjaga. Kita harus sambil lihat-lihat ya. Konflik di Kaget, sumpah kaget kenapa? karena tadi konsensus antara yang muslim Lagunya berbobot dulu, iya emang sangat berbobot, berbibit, berbebet, bobot. Itali sama yang tinggal di Chinatown itu kurang ada konsensus. Integrasi biasanya karena paksa. Tapi di kamera yang ini tuh kayak Perang terus akhirnya tokoh pimpinan masyarakat semua turun tangan atau ada gesekan jauh banget. antara orang Itali sama orang Spanyol. Overthinking guys. Nah menariknya dalam perkembangannya karakteristik yang multikultural itu ada budaya aspek positif yaitu toleransi dan Ini tinggal pakai baju lama nih. Pakai baju zaman dulu nih, bapak pakai. menghargai perbedaan. Munculnya kesadaran yang tinggi akan pentingnya integrasi. Kira-kira gimana sih caranya menumbuhkan What is tameng? upaya supaya yuk ngumpul aja yuk orang-orang yang budaya berbeda ini. Caranya gimana sih biasanya? Apa yang membuat orang berpikir Aku maksudnya tameng. lima ada? Oh, enggak sih. Ini emang ini aja. Aku kalau lihat dulu sekilas mirip Adele. Enggak, kawan. Menurut Bima, kira-kira kenapa ya orang yang beda budaya akhirnya punya kesadaran untuk jadi Enggak, mirip. satu gitu atau saling berdialog. Kira-kira tuh karena apa ya? Apa yang membuat mereka begitu? Doesn't be better than you are. karena Dek. toleran, bergotong royong, bareng-bareng gitu jadi satu. Jangan lupa sama video call sama aku. Oh iya. Iya, jangan lupa video call. Hari Sabtu ya, hari Sabtu jangan lupa. Oke? Ada momentumnya gitu, ada saat-saatnya kenapa kok bisa menjadi yuk, Lu gak dipanggil loh, tadi udah dipanggil Indonesia Idol loh itu. kira-kira apa biasanya? Lu udah mandi? Belum? Media apa yang membuat mereka bisa mudah bergabung seperti itu? Kayak nggak? Kenapa? Kapan dipanggil sih kamunya? Kurang tahu sih. Udah loh. Bagaimana kalau kamu sama teman yang beda? Apa sih yang membuat kamu kok bisa ketemu klik? Sama belum 2 kali. Ketemu sama Pas audisi Indonesia Idol berapa kali yes lu? luar negeri. Saya sih dapat yes dari Caranya siapa? kamu gimana? Prosesnya? Om Anang ya. Wih, Om Pasti ada proses kan? bakal sering pakai topi sama hoodie nih. Atau berkomunikasi. Nutupin. Kadang-kadang mulai minimal dari hal yang sederhana, nongkrong bareng. Ya nggak? Ya, kadang juga kayak gitu. Because I Atau ngechat malu misalnya atau mengkomentari hal sih yang sama gitu kan ya? Jadi Iya, ketemu di bengkel, Om Anang. ketemu di pompa bensin, hai gitu, terus kemudian ketemu lagi ngobrol. Jadi kadang-kadang dari hal yang sederhana karena pertemuan yang biasa. Tapi ada hal yang luar biasa yang Udah makan lah. proses integrasi lebih cepat. Makan. Kalau di masyarakat Udah ada makan. Dadar jagung ngomongin Mustafa. itu kan bapak ibunya dari Jawa Ongai. pernikahannya itu Siapa yang suka banget sama telur dadar jagung? Enggak. Tuh enak banget kayak
manis dari telur dan manis dari jagung dan asin. Enak banget, fix no debat. Dari dulu itu enak banget, kayak juicy gitu dari jagungnya, enak banget. Kalau ditanya sekarang berikutnya, apa sih kenapa kok kita bisa multikultural? Apa Secara sejarahnya, secara geografis kita berbeda. Indonesia di bawah garis khatulistiwa Hah? beda dong sama Iceland. emang kalian gak ada yang pernah makan telur jagung, telur dan jagung, juicy lucy, dadar jagung, Masyarakat Iceland mungkin akan dadar jagung? research, Enggak sih, itu cuma telur ditambahin jagung itu, hati-hatian. Research sikap nggak bakwan jagung sih. Oh nggak pernah ya? Itu emang mak saya aja tuh suka, adinya dia emang emang suka kan, suka nggak sih kalian kayak nyampur-nyampurin misalnya wortel sama telur, wortel sama jagung, wortel sama masyarakat di kol, wortel sama apa gitu. Empire, kita tuh Indonesia itu hidupnya di bawahnya kita nih, Soalnya sering gitu biar ada sayurannya. karena di bawah kita ini lempengan. Baru tahu, kalau aku baru tempe. Jadi anytime kita bisa ada ledakan luar biasa. Bereksperimen, yes. Amit-amit ya Bapak itu Tuhan punya kasih. Kalau wortel kan jadi fuyung hai. Iya, pengen fuyung hai deh. Sumber daya alam Baru kemarin sih, cuma pengen aja. lain yang tidak sesungguhnya. Ya, Jepang itu untuk mengembangkan pertaniannya setengah mati karena ya dia ada yang daerah gunung berapi itu, tapi daerah lainnya cenderung tidak sesungguhnya Ini dulu potong rambut kah? Yes. dan Potong rambut yes. faktor iklim beda-beda. Iya. Terima kasih loh ini Pinggir pantai untuk gunung biasanya lebih ramah karena sejuk apa-apa biasanya juga ada orang. Kalian kemana aja? pasti ketemu banyak orang, pasti nuansanya juga lebih ekspresif, bukan pemarah mungkin tapi orang-orangnya katanya kalau orang yang hidup di pantai biasanya lebih ekspresif, ada pengaruh budaya asing. Masyarakat kita tuh memang dari dulu kita dijajah Belanda, tadi cerita saya 3,5 abad itu adalah bukti bahwa ada jalur perdagangan tertentu yang nyampe Lulu mie ayam atau batagor? pakai. Ada juga namanya map of silk Batagor. Sutra dari Cina dan seterusnya. Itu dari Lu masih takut? dan itu otomatis Enggak sih, saya kan nggak pernah takut. perdagangan dunia Ya nggak sih? masyarakat. Kayak saya tuh anaknya nggak pernah penakut. Saya tuh tidak takut tinggi, tidak takut hantu. Contohnya mau kalau di Indonesia apa? Contoh paparan asimilasi. Batik. Oke Lulu, oke. Batik yang terletak di daerah Lulu si pemberani. pesisiran mengandung unsur-unsur budaya asing. Yes, Lulu si pemberani. Budaya Belanda. Ambil yuk satu batik, ngomongin batik apa? Batik Kudus. Nah, saya suka Enggak batik sih. ya. Batik Kudus itu Sayang, macam-macam. Pertama dari Eropa terus Belanda yang Hmm. ada Arab datang juga untuk berdagang. Orang Arab tuh dari dulu udah Takut dedel gak? Takut, takut, takut banget, takut banget. karena multikultural membentuk suatu budaya. Lu dedel di mana? Jadi berikutnya adalah rasnya di dunia Kayaknya udah gak apa-apa deh. secara mengerucut. Kayaknya sudah tidak apa-apa, sudah baik-baik saja. Sepertinya. Daniswara Hafiz Ardani. Danis, Lu potong kuku ya? menurut kamu Enggak. kita rasnya ras apa? Danis? Mongoloid? 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 Yakin? Yakin? Ya nanya potong rambut Anda orang ke 974 kan? Kalau kita kawinnya mongoloid walaupun ada turunannya lagi ya gitu ya, kita sih nggak kuning tapi sawo matang gitu ya, terus rambutnya juga cenderung ikal kalau kita tidak Tidak datangin arwah po. mungkin kita sudah perpaduan antara mongoloid dan kan kalau di Papua kan rambutnya juga lebih banyak yang Adel padahal sayang banget sama po. putih, kulitnya juga lebih hitam gitu. Lu potong rambut ya? Enggak, Ada campurannya tapi most of enggak, all enggak. kita mongoloid itu betul sekali. Saya potong ranting. Kultural itu terjadi juga keragaman suku. Saya potong tali silaturahmi sih sebenarnya.
Lu sempol atau pentol? Nggak pernah makan pentol. Pertemuan yang terbentuk melalui interaksi sosial atau pergaulan yang intensif antara anggotanya. Lewat apa? Lewat kesenian, lewat bahasa, di sarana transportasi, lagi sekolah dan lain-lain. Ketemu tuh kayak kita nih di Paramadina. Dari Kesebut dong, tolong. 5 anak ini pasti di kelas etiket profesional kelas siang ini pasti kan interaksinya banyak banget. Bermacam-macam kita ketemu dengan semua. Aku ada orang yang nggak pernah makan pentol. Aku nggak pernah. Tapi ada nggak sih kalian yang keturunan dari barat, misalnya campuran bapaknya orang Belanda gitu atau orang Inggris, ada nggak sih? Nggak ada ya? Saya orang Sundawa, Nisa, orang apa sih Anissa? saya orang-orangan sawah. Iya Bu, saya aslinya Jakarta. Dua-duanya Jakarta. Enggak sih, ibu saya, bapak saya Jawa. Bapakmu Jawa, ibumu Betawi. Iya Bu. Jawa dan Betawi. Tanya saya dong, Bu. Sundawa ya. Maksudnya budaya Saya turunan ini, Bu. antara Jawa dan Betawi ya. Turunan Oke. Jepang, Korea, Nisa selain di rumahnya sudah Bengkulu, ada penyatuan budaya, di Serang. kelas ini saja Nisa ketemu dengan budaya. Ada interaksi sosial dan pergaulan yang intens. Tanyanya tuh yang tentang ini loh, blasteran, jangan yang teori. Contohnya begini, kan tadi saya bilang di setiap masyarakat multikultural pasti terbagi dalam subsistem. Ada kelompok kecil. Kelompok kecil itu isinya biasanya sesuai dengan asalnya dia. Oke, sekarang 5 menit lagi, guys. Orang Itali ngumpul lagi lah di Teknika. Oke. Nah ini biasanya mereka seringkali berkumpul Mari kita absen dulu kali ya. tim biasanya. Oke. Dari Medan. Ada yang dari Medan? Adit orang mana nih? Aditya, Nayo, Tamara. Terima kasih Kak Aiman Osinya Ola. Oke. Terima kasih Kak Anukun. Terima kasih Kak Bayu. Terima kasih Kak Ega. Terima kasih Kak Rizky MFL. Terima kasih Kak Brilian. Terima kasih Kak Ipu Lulu. Terima kasih Kak Ewij. Kak Oke, ulang. Terima kasih Kak Anukun. Terima kasih Kak Bayu, terima kasih Kak Rizky MFL, terima kasih Kak Brilian, terima kasih Kak Jenderal Iroh, terima kasih Kak Ipu Lulu, terima kasih Kak Ewij, terima kasih Kak Ega, terima kasih Kak Rifanisasi, terima kasih Kak Rian Yau, terima kasih Kak Pur, terima kasih Kak Yusuf Nur, terima kasih Kak Kriperism. Terima kasih kawan. Gak mau dikuncur satu. Di Jakarta. Jadi ada perkumpulan orang Sunda di Jakarta. Nah, perkumpulan orang Sunda di Jakarta ini adalah yang Nah, kalau kayak gini nih cewek nih. setiap ketemu dia menguatkan dirinya bahwa identitas kita kan Sunda. Mah, tadi di chat manager. Tadi di chat manager. Dulu. Ditanya. Oke. Sabar. Kita tunggu sampai bener-bener 14.30. Atalah Mahdi Naufal. Atta. Tolong bacain dong Atta. Primordialisme adalah bla 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 bla. Atta. Ilmu kedengaran bersuara. Dengeran? Primordialisme berasal dari kata bahasa Kalau Lulu. Oke Lulu. yang pertama. Oke Lulu mirip suara pas rambut pendek. Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai Enggak boleh. Ini gelin. sesuatu yang ada di Kita gelin. Thank you. Terima kasih. Manajer rame-rame. Hah? Apaan sih geliin? Geliin. Primordialisme ini bagus apa jelek menurut Atta? Lulu gemes. Emang gemes. Primordialisme ini. bagus sih Bu. Kenapa? Kok bagus? I'm so gemes.
Oh iya, kita screenshot dulu kawan. kan ini pegang teguh hal-hal yang kecil itu kan kalau emang terus dilakuin apa rasanya kan jadi bagus juga Bu, buat diri gitu karena masih mengenal Emang kepercayaan bla 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 itu ya bagus sih Bu kalau menurut saya. Yes, thank you Atta. Saya setuju. Memang adalah penting untuk kita melakukan yang namanya preserve ya, atau memelihara, Sabar. melestarikan budaya kelompok kita. Ya elah, ada chat grup. Ini yang penting sesuai saja. Jangan Ucer 2 kalau nggak mau, ucer 1 nggak mau. berlebihan, negatifnya menjadi melahirkan namanya sikap etnosentris. Apa itu etnosentris? Ada yang ingat tadi saya bicara apa tentang etnosentris? Asdika Naura Jasmine. Oke, terima kasih kawan. Sekarang jam berapa? Apa itu etnosentris? 1 menit lagi. Ini kita foto-foto terus deh. Naura Asdika. Bisa nggak ada dekat? Kita cekop. Apa itu etnosentrisme? Panas banget HP ku. Ada yang bisa bantu? Saya mau bantu jawab Bu. Etnosentrisme tuh kayak membagus-baguskan budaya sendiri dan menyepelekan budaya yang lain tuh. Jadi dia kayak lebih ngasih nilai standar tinggi buat budayanya sendiri. Thank you Amalia. Amalia Haska Zahra. Aduh, betul banget. Jadi memang Oke. etnosentrisme itu memandang Terima kasih kawan. tinggi dari orang lain. Ya, jadi Bye bye. Jessica Naura Jasmine tidak boleh. Bye bye.